Pagi, perkenalkan nama saya Dian Aditya Saputra, NIDN 411 407 8301. Saat ini saya adalah dosen D4 Manajemen Aset Publik dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Video ini disusun sebagai pernyataan diri dosen dalam unit kerja pidana perguruan tinggi untuk keperluan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya sedikit ulas di video kali ini adalah mata kuliah penilaian massal. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mempelajari konsep penilaian massal, penerapan di Indonesia, serta gambaran dan peluang penerapan konsepnya pada aktivitas lain selain untuk kepentingan perpajakan, yaitu dalam hal ini adalah pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Karena secara teori konsep penilaian massal dapat diterapkan pada kegiatan apapun. Hanya saja di Indonesia penerapannya baru diterapkan dalam konsep PBB sektor kedua. Wakil lulusan dari Prodi Manajemen Aset Publik yang membutuhkan mata kuliah penilaian massal adalah penilai pajak yang berada di Direktorat Jenderal Pajak serta penilai pemerintah yang ada di Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Namun saat ini fungsinya diperluas menjadi penilai pajak dan penilai pemerintah di pemerintah daerah. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip ilmu ekonomi, keuangan, hukum, prinsip dan metodologi penilaian untuk menghasilkan laporan atau kajian penilaian di bidang properti dan bisnis dalam konteks kepentingan pengelolaan kekayaan negara atau daerah dan perpajakan sesuai dengan standar, peraturan, serta kode etik yang berlaku, serta mampu menguasai teknik komunikasi dan negosiasi yang efektif untuk menunjang pekerjaan bidang pengelolaan kekayaan negara, daerah, dan perpajakan. Materi pembelajaran dari penilaian massal terdiri dari beberapa materi. Yang pertama adalah konsep penilaian massal, siklus penilaian massal di Indonesia, khususnya implementasi di Direktorat Jenderal Pajak atau pemerintah daerah, pembentukan basis data, alternatif pendataan atau survei, konsep pemeliharaan basis data, metode pengukuran bidang objek pajak dan penggambaran peta blok, penilaian massal yang diterapkan di Indonesia, konsep quality rating model dan penerapannya pada penilaian massal, konsep multiple regression dan penerapannya pada penilaian massal, serta evaluasi penilaian massal. Sistem perkuliahan pada masa pandemi dilakukan full daring dengan beberapa aplikasi yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk kegiatan pembelajaran sinkronus, kami menggunakan aplikasi video conference Zoom. Dan kemudian untuk kegiatan asinkronus, kami menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu adalah Kemenku Learning Center yang berisi terkait video pembelajaran. Kemudian aplikasi pesan berupa aplikasi WhatsApp untuk komunikasi pesan teks, serta terkait pemberian tugas kami menggunakan MLS PKN STAN. Sistem penilaian di mata kuliah penilaian massal terdiri dari 3 kelompok besar penilaian, di mana 30% nilai didapatkan dari UTS, 30% dari UAS, dan 40% dari aktivitas. Sedangkan 40% aktivitas terdiri dari 10% kehadiran, 20% aktivitas atau keaktifan di dalam kelas, 30% kuis, dan 40% berupa tugas yang terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Berikut adalah potongan video kuliah sinkronis dari. Nah, ini saya akan sedikit maju ke pertemuan 9 harusnya. Tapi pertemuan 9 nanti saya akan gunakan untuk teman-teman mempresentasikan hasil pengolahan datanya. Jadi materi yang kemarin saya ajukan di sini ya. Yang penting teman-teman nice to know aja. Nice to know. Dan di sini kita akan mengenal terkait mekanisme pengukuran gambar, penentuan luas bidang dan prosedur pemberian NOP. Yang penentuan luas bidang ini teman-teman, sebenarnya teman-teman sudah belajar di IUT ya, AutoCAD. Mekanisme ingat nggak? Waktu itu teman-teman kalau nggak salah diberi tugas oleh Pak Riko untuk mengukur bangunan di PKN STAN ya, pakai AutoCAD.
mekanismenya sama. Hanya saja itu kalau teman-teman punya software AutoCAD. Kalau AutoCAD sih sebenarnya bisa free ya, versi student ya. Nah ini jika teman-teman nggak punya aplikasi sama sekali, itu teman-teman bisa menggunakan Google Map ya, seperti ini. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah melakukan proses pengukuran luas pakai Google Map. Ada yang pernah nggak? Mas Bima mungkin. Ini kenapa Mas Bima ditunjuk terus, karena co-host kelihatan terus di Belum pernah, Bang. Belum pernah ya? Belum pernah. Oke, kalau gitu saya tunjukkan sekilas saja ya. Sebenarnya di modul sudah ada, di modul terakhir sudah ada, cuman saya tunjukkan sekilas aja. Nah, teman-teman tinggal masuk ke Google Map. Nah, ada beberapa saat teman-teman ingin melakukan pendataan, di modul disampaikan, di PPT disampaikan bahwa teman-teman harus punya data luas wilayah. Paling enggak luas wilayah yang ingin teman-teman data, yaitu dalam hal ini levelnya paling kecil itu adalah kelurahan ya. Jadi sini misalnya pakai kelurahan saya aja ya. Kelurahan saya tuh Kelurahan Tanggeran, Kabupaten Brebes. Nah, teman-teman kalau misalnya beruntung, teman-teman ketikkan nama kelurahannya teman-teman di Google Map, kemudian teman-teman hilang. Nah, kemudian teman-teman ketikkan itu nanti secara langsung itu Google akan memberikan wilayah kelurahan yang teman-teman pilih. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman perlu mengetahui luas dari wilayahnya. Nah, tinggal klik kanan, ukur jarak. Nah, sini teman-teman muncul titik ya. Ya, teman-teman tinggal mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Kalau teman-teman disuruh mencari variabel jarak kan pasti menggunakan fungsi ini ya. Nah, ini fungsi ini digunakan untuk mengukur luas. Ini saya cepet aja. Nah, dari sini kita tahu bahwa jarak panjang dari batas desa ini atau keliling desa ini adalah kelurahan ini adalah 7 km dan luasnya hanya 1,9 km persegi. Ya, ini kampungnya kecil banget ini. Nah, ini luasnya. Ini adalah salah satu teknik untuk mengukur luas. Yang luasnya luas kotor enggak. Kemudian misalnya teman-teman udah punya peta ini dan udah tahu ancer-ancer apa sih namanya? Bukan ancer-ancer ya. Waduh, ini kampung saya ini kelihatan ya. Jadi kelihatan jeleknya ya. Balik lagi ke malu. Oke. Nah, bapaknya kerja kan. Nah, ini di sini ini udah kelihatan, ini rumah saya ini teman-teman. Ini rumah saya. Nah, misalnya saya adalah seorang petugas pajak dan saya udah punya peta seperti ini. Ini sudah bisa dibilang kita sudah punya peta dengan identifikasi lokasi. Nah, kalau misalnya ditanya alternatif pendataan yang bisa digunakan, berarti teman-teman nggak bisa menggunakan alternatif yang kedua identifikasi objek, yang ketiga verifikasi objek, dan yang keempat adalah pengukuran. Tapi kalau misalnya teman-teman udah bidangnya udah kelihatan pasti itu kepemilikannya siapa, teman-teman bisa pilih alternatif yang kedua atau yang ketiga, identifikasi atau verifikasi. Kapan menggunakan verifikasi? Saat data petanya itu saat Fiskes sudah memiliki data peta dan data PBB sudah punya, jadi sudah punya nopnya. Nah, ini misalnya teman-teman udah tahu, oh ini ada masjid Jami Sulaiman, berapa luas tanahnya? Ya teman-teman pakai cara yang tadi sama, di kanan, ukur jarak. Nah, ini adalah cara paling malas ya teman-teman. Oh ternyata luas totalnya adalah 375 meter persegi. Ini cara paling malas ya. Ini bisa digunakan saat teman-teman nggak bisa ke lapangan tapi bidangnya kelihatan,
dan teman-teman udah tahu lokasinya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi datang ke lapangan, tinggal tembak. Nggak bisa ditembak ya, bisa prediksi ukur luasnya lewat Google Maps. Ini salah satu cara yang mungkin alternatif kesekian lah ya, karena cara nembak ini akurasinya sangat rendah, tapi paling nggak memudahkan teman-teman dalam proses pengumpulan data luas ya. Seperti itu aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mencari data pasar kemarin misalnya, ini adalah salah satu variabel jarak ke tempat ibadah misalnya, dan teman-teman rumahnya misalnya di sini, ya teman-teman tinggal saat teman-teman mencari mencari jarak, tinggal diukur menggunakan sesuai dengan batas jalannya ya. Jangan menggunakan garis lurus. Nah, itu karena ada beberapa kejadian teman-teman ngumpulin data jarak ke CDB ke objek, teman-teman mengukurnya garis lurus, jangan, tapi menggunakan garis sesuai dengan jalur terdekat. Nah, nanti ada perbedaan pendapat. Jalur terdekat itu semua akses, ada yang berpendapat akses yang bisa dilalui mobil sama motor itu harus dipisah jaraknya, tapi ada yang berpendapat ya jalur apapun itu termasuk akses. Jadi tergantung variabel yang teman-teman operasional variabel yang teman-teman tentukan. Oke, sampai sini terkait ini gampang ya. Ada pertanyaan nggak terkait mengukur jarak dan mengukur luas menggunakan Google Maps? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada kan? Ini simple banget. Tanya, Pak. Iya, monggo Mas. Mungkin bukan untuk teknisnya ya Pak, tapi lebih ke penerapannya gitu ya Pak. Nggih, monggo. Kan di desa saya itu sebenarnya ada 2 dusun besar gitu Pak. Ada yang juga sih, tapi istilahnya dua tempat dua pengumpulan kampung gitu loh Pak. Nah, kelurahan tapi ada 2 dusun ya Mas berarti ya? Ya, 2 dusun, dan itu jaraknya cukup jauh gitu Pak. Jadi terpisahkan oleh sawah yang cukup jauh, hutan yang jauh gitu. Kalau nih Pak, saya pengennya itu sebenarnya 1 dusun aja nih. Soalnya untuk ke akses ke yang dusun satunya itu cukup sulit. Andaikan saya dapat data pun nggak akan bagus gitu. Soalnya sempat saya dulu cari data di sana dan sangat kontras gitu hasilnya, jauh sekali. Nah, andaikan saya milih di 1 dusun nih Pak, tapi kan otomatis nanti untuk pemilihan yang seperti Bapak tampilkan sekarang itu kan nanti 1 desa dalam kepenuhan gitu ya Pak. Itu saya gimana Pak? Andaikan saya pakai 1 dusun, apakah saya potong secara manual gitu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Oke, karena prosesnya ini adalah kegiatan akademik belajar, boleh teman-teman menggunakan dusun. Ini saya ambilkan contoh di sini aja ya. Ini adalah kelurahan Tangerang, kelurahan saya tinggal waktu kecil. Di sini ada 3 dusun. Dusun pertama, dusun kedua, dusun ketiga. Sama karakternya kayak Mas tadi. Di sini terpisah area sawah. Yang notabene itu saat ditanya harga properti di sini sama sini itu pasti berbeda jauh. Nah, misalnya Mas pengen untuk melakukan analisis properti dalam 1 dusun saja, boleh. Asal Mas bisa membedakan, mendeskripsikan, memvisualisasikan batas dari dusun tersebut. Kira-kira bisa nggak Mas? Bisa kayaknya ya. Kalau di Google Maps ini pun kebetulan saya bisa ini. Yang dusun Balapusu ya. Dusun Balapusu. Nggak bisa. Nah ini bisa kok Mas. Jadi bisa. Tapi nggak semua daerah ini ya, nggak semua daerah disediakan datanya oleh Google Maps. Kalau misalnya tidak disediakan datanya oleh Google Maps, berarti Mas harus membuat garis batas administrasi sendiri. Kurang lebih gitu Mas. Ada lagi? Terima kasih Pak. Oke. Untuk yang lain teman-teman, ada pertanyaan? Oke, mungkin saya mau iseng ya, supaya ini kan jam ngantuk nih ya. Saya mau iseng. Kita coba absen berapa ya? Dari bawah lah ya. Dari tengah. Tengahnya 28, berarti tengahnya 14. Oke, Mbak Nika ada nggak? Ada. Oke, Mbak Nika coba. Saya cuma iseng aja. Coba perhatikan cara ngukur luas
luasnya daerahnya Mbak. Untuk spoiler aja, nanti teman-teman di setelah UTS yang dianalisis adalah kelurahannya masing-masing. Tapi kalau tadi Mas Fikri tadi kalau nggak salah ya, kalau Mas Fikri pengen dusun berarti nanti model pasal propertinya adalah dusun, bukan kelurahan. Kalau misalnya ada teman-teman yang kecamatan, datanya seluas lingkup kecamatan berarti model harga pasar kecamatan. Kalau yang lebih dari kecamatan ya model harga pasar kabupaten. Oke Mbak Mika, boleh share screen untuk praktik aja. Cara ngukur luas dan cara ngukur jarak pakai Google Maps. Lagi pakai PC kan ya sekarang ya? Oke Pak. Itu kan paling cuma 5 menit aja kan? Nggak sampai 5 menit lah. Izin share screen ya Pak. Ngomong. Nanti habis ini dipersiapkan habis 14-15 Mahasiswa lah ya. Seperti ini aja sih, sekilas aja. Kalau misalnya juga bisa nggak masalah. Ditunjukin paling 1 menit 2 menit kan itu. Udah Pak. Udah kelihatan, monggo. Gimana Mbak? Pertama cari kelurahannya dulu. Manggala. Nah, itu kan udah ada tuh. Kelurahan ya Pak, maaf Pak. Itu apa? Manggala itu apa? Kecamatan Pak. Lebih kecil lagi mungkin. Ini sih. Nah, saya tanya, itu bener nggak biasanya begitu? Karena Google kadang-kadang ngawur. Bener Pak. Bener, gitu. Bener nggak? Hanya Atas kelurahannya bener seperti ini ya? belum tahu juga Pak. Hah? Gimana? Belum tahu juga ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang praktikkan cara menghitung luas kelurahan ini, Mbak. Pakai nggak usah terlalu detail, yang penting Mbak tahu caranya. Klik kanan, tuh ukur jarak, paling bawah. Nah, klik. Nah. Bikin poligon kayak waktu belajar IUT di AutoCAD. Nah, bikin poligon. Tadi gini. Nah, itu semua kelurahan di gak usah terlalu detail, panjang-panjang aja, yang penting Mbak bisa ngerti prinsipnya. Gini aja. Gak usah dirapiin, udah langsung aja. Pak. Gak usah dirapiin, langsung aja, yang penting Mbak tahu prinsipnya. Ya. Oke, dari sini kan ketahuan tuh. Jadi jarak total itu berarti keliling dari kelurahannya Mbak adalah 10 km dan luas totalnya 2,9 km persegi. Nanti kalau Mbak penasaran, cocokin sama data ini ya, data apa sih namanya? Data dari biasanya itu kan dari Pemda itu kan ngeluarin data luas suatu daerah, cocokin sama enggak itu. Ya. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mengetahui potensi kita lihat di database PBB. Apakah ini luasnya seluas ini? Kalau misalnya kurang, berarti masih ada potensi objek yang belum didata. Tapi kalau misalnya kelebihan, ada 2 kemungkinan. Ada double data di PBB atau proses pengukurannya ada yang kurang ideal. Kurang lebih gitu Mbak ya. Kalau ngukur jarak udah bisa berarti ya dari titik A ke titik B. Tinggal ditarik aja ya. Wes, nggak apa-apa. Yang penting Mbak ngerti. Oke, terima kasih Mbak. Boleh gitu. Baik Pak, izin start screen Pak. Nah, untuk kepentingan pembuatan peta ZMT atau pembuatan peta rinci, peta blok itu biasanya membutuhkan peta ya.
bisa peta garis, bisa peta citra udara. Nah, salah satu foto citra udara yang bisa kita unduh adalah dari Google Map atau Sasplanet. Nah, kelemahannya di Google Map ya kayak tadi kayak share screen kayak screen capture gitu kan. Nah, kalau dari Sasplanet dia bentuknya udah semacam peta raster ya yang nanti siap digunakan. Nah, ini minta tolong teman-teman download ini dulu karena ini nanti kita gunakan setelah UTS. Copy link. Pertama teman-teman setelah mengunduh aplikasi Sasplanet, ini ya, dia bentuknya folder, dia aplikasi portable, jadi tidak perlu diinstal. Saat diunduh ekstrak zip-nya saja, kemudian langsung cari file exe-nya, execution. Nah, di sini ada Sasplanet execution. Kita klik, nanti dia akan akan keluar aplikasinya. Oke, agak lama. Yang lama bukan aplikasinya, memang lemot agak saya. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang pakai Mac, iOS tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Karena ini dia aplikasi freeware, jadi dia tidak punya tuntutan untuk menyediakan aplikasi yang kompatibel dengan semua jenis OS. Jadi dia kebetulan hanya mengeluarkan OS di Windows saja. Nah, ini seperti ini bentuknya ya. Kemudian apa yang perlu kita nah, di sini kita bisa mengunduh peta raster dari berbagai macam negara ya. Tapi bagaimana kita langsung misalnya saya ingin mengunduh desa saya, bagaimana caranya mengunduh? Apakah harus scroll kemudian screen cap atau bagaimana? Tidak. Teman-teman, pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mencari mencari koordinat. Teman-teman yang teman-teman butuhkan itu adalah koordinat koordinat kiri atas sini sama kanan bawah sini. Tujuannya apa? Koordinat ini nanti secara otomatis dia akan membentuk sebuah frame. Jadi butuh dua koordinat aja dia akan membentuk sebuah frame. Nah, frame inilah yang area yang akan diunduh dari aplikasi Sasplanet. Berarti bagaimana cara mencari koordinat? Teman-teman udah tahu, tinggal klik saja ke titik yang kita inginkan, misalnya di sini. Nah, ini di sini ada informasi ini ya. Kita copy dulu aplikasinya. Kita copy dulu ininya ke sini ya. Ini sebenarnya enakan teman-teman saya ajak ke lab teman-teman karena lagi pandemi dan nggak semua komputer kompatibel, akhirnya beginilah. Kemudian satu lagi saya ambil yang kanan bawah. Kanan bawahnya dari mana? Ini. Ini teman-teman konversi ini jadi teks dulu biar nanti kita tinggal copy paste. Nah, ini kiri atas itu 573 kemudian 109 0366 ini kanan bawah, pas 7 193 Setelah itu kita masuk ke aplikasi Sasplanet, Operation, kemudian Selection Manager. Pelan-pelan ya, sorry. Masuk ke Operation, kemudian Selection Manager, kemudian di sini kita masukkan by koordinat. Oke. Nah, dari koordinat ini kita masukkanlah itu koordinat ini. Pak, itu kan koordinatnya berbentuk derajat, sama aja, masukin aja di sini.
Oke. Baik. Oke, setelah di-apply teman-teman akan ditemukan akan muncul window seperti ini. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama zoom. Ya, di sini ada pilihan zoom. Kalau zoomnya 1 tentu kecil banget katanya. Kalau zoomnya 24 tentu gede, lebih detail. Nah, kita ambil yang moderat, yaitu sekitar 20 karena ada beberapa titik. Ini kan sebenarnya foto citra udara ditempel-tempel ya teman-teman, digabung. Ada beberapa titik yang zoomnya nggak sampai 24. Kalau untuk kota yang padat dia sampai 24. Tapi untuk daerah perkotaan kecil atau daerah pedesaan itu dia biasanya 20 ke bawah. Jadi yang paling moderat adalah 20. Kemudian di sini teman-teman klik saya lupa over all tiles, maksudnya apa? Kan saya tadi bilang yang namanya peta ini tuh adalah kumpulan dari peta-peta yang digabungkan oleh SAS Planet ya. Jadi dia berbentuk tiles atau ubin lah ya. Kemudian klik yang ini start post. Nah, ini mapnya teman-teman bisa pilih penyedia mapnya siapa aja. Ada Nokia, ada Google Map. Kita pakai yang Google Map aja. Satelit ya. Kalau teman-teman downloadnya yang traffic nanti bentuknya hanya peta garis. Kalau yang satelit dia foto citra udara. Oke, kemudian start. Ini proses pengunduhan citra gambar dari peta daerah yang tadi saya pilih. Oke. Nah, ini kenapa lama? Karena tadi saya terlalu besar ngambil koordinatnya. Makin rentang petanya itu makin kecil, dia makin cepat. Tadi saya terlalu luas ya, satu kelurahan. Nah, biasanya setelah teman-teman udah punya peta raster ini, teman-teman akan meregistrasi petanya ke aplikasi Quantum GIS atau mungkin ArcGIS, yang mana foto citra udara tadi diberi koordinat atau geotagging istilahnya. Nanti teknik geotagging ada dua, canvassing atau pakai koordinat. Kalau canvassing itu berarti kita cari semacam landmark di peta di dunia nyata, kemudian diklik ke peta di Quantum GIS. Nah, kalau misalnya pakai koordinat, pakai tadi koordinat kiri atas sama kanan bawah. Itu kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, ini prinsip dasarnya aja deh. Teman-teman nggak usah terlalu detail, paling nggak pernah dengar aja. Oke. Ini udah belum sih? Oh, teks complete ya. Nah, setelah complete, ini kan udah terdownload. Ini teman-teman belum punya petanya ini. Ini dia baru istilahnya mengcapture gambarnya tuh ke cache-nya ya, atau ke tempat penyimpanan sementaranya. Untuk download teman-teman harus masuk ke operation lagi, ke selection, kemudian last selection, kemudian pilih stage, kemudian kasih namanya, misalnya peta balap ya. Pilih foldernya, klik yang titik 3, pilih foldernya di mana paling aman di desktop biar gampang nyarinya. Save. Kemudian Google Map, jangan lupa ininya, zoomnya jangan lupa 20. Oke. 20, kemudian satu lagi apa yang saya lupa ya? Kita kayaknya. Ini taruh di desktop. Namanya tes. Ini tinggal start. Nah, dia nanti akan meng-create gambar JPEG yang akan muncul di sini. Nah, ini gambarnya. Beginilah paparan kami terkait mata kuliah penilaian massal. Terima kasih.